Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya, Novia Arina Najah. Saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek perkembangan individu. Mari kita saksikan. Yang pertama, perkembangan individu adalah perubahan yang sistematis, progresif, dan berkesinambungan dalam diri individu sejak lahir hingga akhir hayatnya, atau dapat diartikan pula sebagai perubahan-perubahan yang dialami individu melalui tingkat kedewasaan atau kematangannya. Adapun aspek-aspek perkembangan individu dibagi menjadi 11. Yang pertama, perkembangan fisik, perkembangan perilaku psikomotorik, perkembangan bahasa, perkembangan kognitif, perkembangan perilaku sosial, perkembangan moralitas, perkembangan penghayatan keagamaan, perkembangan perilaku konatif, perkembangan emosional, perkembangan kepribadian, dan perkembangan karir. Perkembangan fisik adalah perkembangan anatomis. Adanya perubahan kuantitatif pada struktur tulang, indeks tinggi dan berat badan. Seperti seseorangnya tumbuh secara fisik. Kemudian perkembangan fisiologis ditandai dengan adanya perubahan secara kualitatif, kuantitatif, dan fungsional dari sistem kerja biologis seperti kontraksi otot, peredaran darah dan pernafasan, persarafan, sekresi kelenjar, dan pencernaan. Kemudian perkembangan perilaku psikomotorik. Perkembangan psikomotorik memerlukan adanya koordinasi fungsional antara sistem saraf dengan otot dan fungsi psikis. Dua prinsip utama dalam perkembangan psikomotorik yaitu bahwa perkembangan itu berlangsung dari yang sederhana kepada yang kompleks, dan dari yang kasar dan global kepada yang halus dan spesifik dan terkoordinasikan. Yang selanjutnya adalah perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa di sini merupakan kemampuan berbahasa, kemampuan yang membedakan antara manusia dengan hewan. Melalui bahasa, manusia bisa mengkodifikasikan, mencatat, menyimpan, mengekspresikan, dan mengkomunikasikan berbagai informasi, baik dalam bentuk lisan, tulisan, gambar, lukisan, gerak-gerik, dan mimik, serta simbol ekspresif lainnya. Perkembangan bahasa dimulai dengan membuat kalimat sederhana, dan bahasa ekspresif dengan belajar menulis, membaca, dan menggambar permulaan. Selanjutnya adalah perkembangan perilaku sosial. Sejak individu dilahirkan ke muka bumi ini, ia telah mulai belajar tentang keadaan lingkungan sosialnya. Pada awalnya, dia akan mempelajari segala yang terjadi di lingkungan keluarga. Ia mencoba meniru, mengidentifikasi, dan mengamati segala sesuatu yang ditampilkan orang tua dan anggota keluarga lainnya. Selanjutnya, ia mempelajari keadaan-keadaan di luar rumah, baik yang menyangkut nilai, norma, dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat. Akhirnya, ia menyadari bahwa dirinya merupakan bagian dari masyarakat dan dituntut untuk berperilaku sesuai dengan tuntutan masyarakat. Proses tersebut bisa disebut sosialisasi. Untuk memahami perilaku sosial individu dapat dilihat dari ciri-ciri respon interpersonalnya yang dibagi ke dalam 3 kategori. Yang pertama, kecenderungan peran atau role disposition. Ciri-ciri respon interpersonal yang merujuk kepada tugas dan kewajiban dari posisi tertentu. Artinya, dia akan belajar dari kebiasaan-kebiasaan yang ada di lingkungan sekitar. Yang kedua, kecenderungan sosiometrik atau sosiometric disposition. Ciri-ciri respon interpersonal yang bertalian dengan kesukaan, kepercayaan terhadap individu lain. Kemudian kecenderungan ekspresif atau expressive disposition.
Ciri-ciri respon interpersonal yang bertautan dengan ekspresi diri dengan menampilkan kebiasaan-kebiasaan khasnya atau particular fashion. Kemudian, perkembangan moralitas. Ketika individu mulai menyadari bahwa ia merupakan bagian dari lingkungan sosial di mana ia berada, bersama itu pula individu mulai menyadari bahwa dalam lingkungan sosialnya terdapat aturan-aturan, norma-norma atau nilai-nilai sebagai dasar atau patokan dalam berperilaku. Keputusan untuk melakukan sesuatu berdasarkan pertimbangan norma yang berlaku dan nilai yang dianutnya itu disebut moralitas. Kemudian perkembangan penghayatan keagamaan. Dengan melalui pertimbangan fungsi afektif, kognitif, dan konatifnya pada saat-saat tertentu, individu akan meyakini dan menerima tanpa keraguan bahwa di luar dirinya ada sesuatu kekuatan yang maha agung yang melebihi apapun termasuk dirinya. Penghayatan tersebut bisa disebut dengan pengalaman keagamaan atau religious experience. Yang selanjutnya adalah perkembangan perilaku konatif. Perilaku konatif merupakan perilaku yang berhubungan dengan motivasi atau faktor penggerak perilaku seseorang yang bersumber dari kebutuhan-kebutuhannya. Yaitu manusia sudah mulai mengenal apa kebutuhan dia sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya perkembangan emosional. Aspek emosional dari suatu perilaku pada umumnya selalu melibatkan 3 variabel, yaitu stimulus, perubahan fisiologis, dan pola sambutan. Yang mungkin dirubah dan mempengaruhi adalah variabel yang ke-1 yaitu stimulus dan yang ketiga respon. Sedangkan variabel yang kedua merupakan yang tidak mungkin dirubah karena terjadinya pada individu secara teknis. Terdapat 2 dimensi emosional yang sangat penting untuk dipahami, yaitu senang tidak senang, suka tidak suka, atau berdasarkan intensitasnya, kuat, lemah, dan sebagainya. Kemudian perkembangan kepribadian. Meskipun kepribadian seseorang itu relatif konstan, namun dalam kenyataannya sering ditemukan bahwa perubahan kepribadian dapat dan mungkin terjadi, terutama dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan faktor fisik. Tahap perkembangan kepribadian dimulai dari masa bayi, ditandai dengan adanya kecenderungan trust mind trust. Perilaku bayi didasari oleh dorongan mempercayai atau tidak mempercayai orang-orang di sekitarnya. Yang kedua yaitu early childhood, masa anak-anak awal. Pada masa ini sampai batas-batas tertentu, anak sudah bisa berdiri sendiri dalam artian duduk, berdiri, berjalan, bermain, minum dari botol sendiri tanpa ditolong oleh orang tuanya. Kemudian preschool age, masa prasekolah. Pada masa ini, anak telah memiliki beberapa kecakapan. Dengan kecakapan-kecakapan tersebut, dia terdorong melakukan beberapa kegiatan. Tetapi karena kemampuan anak tersebut masih terbatas, ada kalanya dia mengalami kegagalan. Kegagalan-kegagalan tersebut menyebabkan dia memiliki perasaan bersalah, dan untuk sementara waktu dia tidak mau berinisiatif atau berbuat. Kemudian young adulthood atau masa dewasa awal, ditandai dengan kecenderungan intimacy isolation. Kalau pada masa sebelumnya individu memiliki ikatan yang kuat dengan kelompok sebaya, namun pada masa ini ikatan kelompok sudah mulai longgar. Mereka sudah mulai selektif. Dia membina hubungan yang intim hanya dengan orang-orang tertentu
yang sepaham. Jadi, pada tahap ini timbul dorongan untuk membentuk hubungan yang intim dengan orang-orang tertentu dan kurang akrab atau renggang dengan yang lain. Kemudian, adulthood, masa dewasa, ditandai dengan adanya kecenderungan generativity stagnation. Sesuai dengan namanya masa dewasa, pada tahap ini individu telah mencapai puncak dari perkembangan segala kemampuannya. Pengetahuannya cukup luas, kecakapannya cukup banyak, sehingga perkembangan individu sangat pesat. Meskipun pengetahuan dan kecakapan individu sangat luas, tetapi dia tidak mungkin dapat menguasai segala macam ilmu dan kecakapan, sehingga tetap pengetahuan dan kecakapannya terbatas. Pensions atau masa hari tua ditandai dengan adanya kecenderungan ego, integrity, despair. Pada masa ini, individu telah memiliki kesatuan atau integritas pribadi. Semua yang telah dikaji dan dialaminya telah menjadi milik pribadinya. Pribadi yang telah mapan di satu pihak digoyahkan oleh usianya yang mendekati akhir. Mungkin ia masih memiliki beberapa keinginan atau tujuan yang akan dicapai, tetapi karena faktor usia, hal itu sedikit sekali kemungkinan untuk dapat dicapai. Dalam situasi ini, individu merasa putus asa. Dorongan untuk terus berprestasi masih ada, tapi pengikisan kemampuan karena usia seringkali mematahkan dorongan tersebut, sehingga keputusan acap kali menghantui. Yang terakhir adalah perkembangan karir. Perkembangan karir sangat erat kaitannya dengan pekerjaan seseorang. Keberhasilan seseorang dalam suatu pekerjaan bukanlah sesuatu yang diperoleh secara tiba-tiba atau secara kebetulan, namun merupakan suatu proses panjang dari tahapan perkembangan karir yang dilaluinya sepanjang hayatnya. Mulai dari usaha memperoleh kesadaran karir, eksplorasi karir, persiapan karir, hingga sampai pada penempatan karirnya. Kematangan karir individu diperoleh manakala ada kesesuaian antara perilaku karir dengan perilaku yang diharapkan pada umur tertentu. Adapun yang dimaksud dengan perilaku karir yaitu segenap perilaku yang ditampilkan individu dalam usaha menyiapkan masa depan untuk memperoleh kematangan karirnya. Demikianlah materi yang saya paparkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next time.